pertanyaan tentang retainer. Misalnya, apakah setiap selesai behel harus pakai retainer? Seandainya setelah selesai behel tanpa retainer, apa yang akan terjadi? Bisakah dilakukan sesuatu hal sehingga tidak perlu menggunakan retainer? Dan seandainya memakai retainer, sebenarnya berapa lama harus memakai retainer itu? Nah, di video kali ini aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Halo konco-koncoku, seandainya ketemu lagi dengan Dokter Gigi Pipi Nikawati dari Jogja yang istimewa. Konco-koncoku perlu ngerti bahwa 90% pasienku yang setelah selesai perawatan behel enggak pakai retainer seperti kebanyakan pasien. Nah, ada syarat-syaratnya. Aku akan kasih tahu bagaimana caranya supaya tidak perlu pakai retainer seperti kebanyakan pasien. Nah, jadi pada waktu gigi-gigi itu digerakkan dengan behel, sel-sel tulang akan menjadi longgar. Nah, maksud dari retainer itu adalah menjaga supaya gigi jangan bergerak, kemudian memberi kesempatan sel tulang untuk memadat kembali. Konco-koncoku juga perlu ngerti jenis-jenis retainer. Nah, retainer itu ada yang cekat atau nempel dan juga ada yang lepasan. Nah, kalau retainer yang cekat itu sifatnya nempel di gigi, ada yang ditempelkan di belakang gigi atau lingual, dan ada yang seperti behel ditempelkan di luar gigi. Nah, retainer yang cekat itu mempunyai kelemahan, yaitu menyebabkan mudah terbentuk karang gigi, alias pasien jadi kesulitan untuk membersihkan giginya. Sedangkan retainer lepasan pada umumnya ada dua macam. Yang pertama berbentuk plat, yang kedua berbentuk plastik tebal yang transparan. Nah, perlu diingat bahwa retainer lepasan itu wajib dipakai 8 jam per hari. Nah, pertanyaan yang berikutnya adalah berapa lama penggunaan retainer? Konco-koncoku sak donya tak kandhani sakjane, penggunaan retainer itu adalah 1 tahun. Secara teori 1 tahun, kemudian dilepas secara permanen. Nah, pasti konco-koncoku banyak yang bertanya, kenapa di luar sana banyak orang disuruh pakai retainer seumur hidup? Tak bocor ke penyebabnya. Sebelum konco-koncoku semua bisa menjawab dan mengerti alasan mengapa di luar sana banyak yang pakai retainer seumur hidup, konco-koncoku semua wajib ngerti syarat-syarat supaya gigi menjadi stabil. Nah, bocorane itu ada di sini. Konco-koncoku kudu bisa menyimpulkan dari pernyataan-pernyataanku setelah ini. Syarat pertama adalah gigi harus berada di zona nyaman. Jadi konco-koncoku perlu ngerti bahwa gigi itu berada di antara lidah dan bibir. Lidah itu punya tekanan, bibir juga punya tekanan. Jadi kalau memundurkan gigi jangan kemunduran, karena lidah bisa memberi tekanan ke depan. Kalau memajukan gigi jangan terlalu maju, karena bibir bisa memberikan tekanan juga. Syarat berikutnya adalah overjet, overbite, dan interdigitasi harus tercapai dengan baik. Jadi overjet kuwi adalah jarak horizontal antara gigi depan atas dan gigi depan bawah. Sedangkan overbite itu adalah jarak vertikal antara gigi depan atas dan gigi depan bawah. Nah, sedangkan interdigitasi kuwi adalah hubungan gigi gerigi atas dan bawah bagian belakang. Sedangkan syarat ketiga adalah pasien sama sekali tidak boleh memiliki kebiasaan buruk. Nah, saiki sing disebut kebiasaan buruk ki apa wae? Kebiasaan-kebiasaan buruk yang merusak posisi gigi. Yang pertama, topang dagu. Yang kedua, bernafas lewat mulut.
Jadi bernafas itu wajib lewat hidung loh ya. Yang ketiga, tidur dengan mulut terbuka. Ingat, tidur itu mulutnya ditutup. Yang keempat, mengunyah satu sisi doang. Yang kelima, meletakkan ujung lidah di bawah atau di antara gigi. Yang keenam, suka melongo. Melongo itu di dalam kedokteran dinyatakan hipotonus terhadap bibir. Jadi bahasa Jawanya itu ngoweh, melompong, plonga-plongo. Yang ketujuh, suka menggigit-gigit, misalnya gigit bibir, gigit kuku, gigit lidah, gigit pensil. Nah, kebiasaan menggigit ini sangat merusak. Nah, bila 3 syarat di atas itu sudah terpenuhi, maka pasien akan memiliki gigi yang stabil sehingga tidak diperlukan retainer yang seperti di luar sana bahkan sampai seumur hidup. Dengan kata lain, masih ada 10% pasienku yang harus memakai retainer. Nah, kenapa masih harus pakai retainer? Yang pertama, karena adanya kelemahan-kelemahan atau permasalahan di dalam tulangnya. Yang kedua, karena pasien tidak mampu untuk melepaskan diri dari masalah kebiasaan buruk. Nah, wis mudeng kabeh to, yen ngono aku tak pamit sik. Thank you for watching, nganti rampung. Dah.